Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Titik nol Singaraja bersolek tawarkan suasana baru. Denpasar catat perolehan pajak 470 miliar rupiah pada tahun 2025. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukodankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, wajah baru kawasan titik nol Kota Singaraja kini mulai terlihat. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi melakukan penyalaan lampu perdana sebagai tanda dimulainya uji coba penerangan di kawasan yang tengah direvitalisasi tersebut. Menjelang sore, suasana titik nol Kota Singaraja dipadati warga yang akan menikmati suasana matahari tenggelam di tengah kota, bersuah foto atau berolahraga. Anak-anak hingga dewasa menyambut wajah baru Kota Singaraja. Menjelang malam, penyalaan lampu perdana yang berjumlah 75 buah lampu menjadi salah satu tahapan penting dalam proses revitalisasi kawasan yang saat ini telah mencapai progres sekitar 90%. Selain menghadirkan suasana malam yang lebih terang dan menarik, kawasan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, diantaranya pemasangan kursi taman dan penanaman pohon tabebuya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mempercantik kawasan. Ada kantong-kantong parkir di sebelah utara, di sebelah barat, sama di timur itu. Nanti tahun depan kita tata sampai di Puri, sampai di Pasar Buleleng, dan ke barat sampai di Semut, di kuburan Metegal. Utara juga nanti di sebelah kota. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, pemasangan kamera pengawas dan memperkuat pengamanan melalui sinergi dengan pecalang setempat akan dilakukan. Langkah antisipasi terhadap balap liar dan kendaraan berkecepatan tinggi juga disiapkan dengan pemasangan fasilitas pengendali kecepatan di sejumlah titik kawasan. Sementara itu, masyarakat yang berkunjung dapat memanfaatkan kantong-kantong parkir resmi yang telah disiapkan di area kantor Bapenda Buleleng, Gedung Laksmi Graha, dan kantor Bupati Buleleng. Kedepan diharapkan titik nol Kota Singaraja dapat menjadi ruang publik yang nyaman, aman, dan representatif sekaligus menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini bukan lagi semata-mata perang fisik, melainkan perang informasi yang memanfaatkan teknologi modern untuk mempengaruhi opini publik. Untuk itu, media memiliki tanggung jawab besar tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai benteng pertahanan informasi dalam menjaga kondusivitas serta memperkuat persatuan bangsa. Hal itu disampaikan Kepala Penerangan Kodam Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution, di sela simakrama dengan insan media di Aula Pendam 9 Udayana. Ia mengatakan di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap diwarnai hoaks, disinformasi, dan perang opini, peran media massa dinilai semakin strategis dalam menjaga persatuan bangsa. Menurutnya, sebuah negara dapat mengalami perpecahan bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi juga akibat penyebaran informasi yang menyesatkan, narasi provokatif, maupun berita bohong yang mampu memecah belah masyarakat. Kapenda mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan bagaimana politik adu domba atau divide et impera pernah digunakan penjajah untuk melemahkan bangsa Indonesia. Kewaspadaan terhadap upaya-upaya serupa dalam bentuk modern perlu terus ditingkatkan. Media memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai benteng pertahanan informasi yang mampu menjaga kondusivitas, serta memperkuat persatuan bangsa. Media tidak menjadi bagian sekecil apapun dari upaya memecah belah bangsa. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan era sekarang ini, zaman digitalisasi, ya
kita sama-sama berharap bisa bekerja sama memberikan informasi yang akurat, yang cepat, sehingga dan bisa mengedukasi masyarakat sehingga tidak ada informasi yang salah dan informasi yang membuat memecah belah bangsa ini. Ditambahkan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi publik, media tetap mengedepankan prinsip jurnalistik berupa konfirmasi dan cek and recheck sebelum mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan TNI, khususnya Kodam 9 Udayana. Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat, berimbang, dan sesuai fakta yang sebenarnya. Rai dan Kadek Putra, Bali TV. Denpasar catat perolehan pajak 470 miliar rupiah pada tahun 2025. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pembentukan klaster digital dalam upaya mengoptimalkan perolehan pajak daerah di Denpasar dinilai sangat efektif. Pada tahun 2025, dengan 6 klaster digital yang terbentuk, pajak yang diperoleh Kota Denpasar mencapai 470 miliar rupiah. Hal tersebut terungkap pada High Level Meeting HLM TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang berlangsung pada RAB 24 Juni 2026. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar, Ide Bagus Alit Adi Merte dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2025, wilayah yang telah di-branding sesuai klaster ruas jalan mencatat total transaksi pajak sekitar 470 miliar rupiah. Dari 6 klaster tersebut, klaster Melodi Sanur melayani objek pajak digital Sanur mencatat perolehan pajak tertinggi yakni 314 miliar rupiah. Kemudian tertinggi kedua yakni klaster pajak online Gatot Subroto atau PAON Gatsu dengan angka 62 miliar rupiah. Selanjutnya klaster non digital area Reditia sebesar 44 miliar rupiah. Klaster Pak Ketut pajak kawasan ekonomi Teku Umar Timur sebesar 31,6 miliar rupiah. Klaster Lapak Ketumbar layanan pajak kawasan ekonomi Teku Umar Barat sebesar 15,6 miliar rupiah. Dan klaster digital kawasan Tukat Badung, Tukat Barito, Tukat Batanghari, Tukat Balian, dan Tukat Banyumas Keladi 5B sebesar 2,35 miliar rupiah. Di luar 6 klaster, beberapa wajib pajak lain juga sudah ada yang terpasang alat perekam.
Perolehan pajak yang mampu disumbangkan dari luar klaster tersebut sebesar 91,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk total pendapatan pajak yang disumbangkan oleh 6 klaster digital dan wajib pajak lain yang terpasang alat perekam mencapai 562 miliar rupiah. Sementara Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara sangat mengapresiasi capaian tersebut dan ke depan akan terus mendorong inovasi digitalisasi tersebut agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itu kan kita melihat dampak dari digitalisasi itu yang pertama memang kita gimana memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan dan tentunya memberikan asas manfaat. Nah di sini kita melihat dari aplikasi digital itu kemarin itu ada peningkatan yang cukup tajam sampai transaksinya mencapai 474 miliar. Nah tentu berdasarkan ini ya kita sekarang bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu Bank Indonesia dan semuanya ini, bagaimana kita membangun terus agar upaya-upaya penguatan pemanfaatan digitalisasi ini ya kita bisa dapat rasakan, tentu akan meningkatkan pendapatan yang muaranya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu sih poin yang pelaksanaan depan ya. Oh, otomatis hal-hal yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan itu kita akan terus kita lakukan dorongan dan inovasi agar semaksimal mungkin kebocoran itu kecil. Lebih lanjut, pembentukan klaster digital tersebut telah berhasil menjaring total 862 wajib pajak atau WP yang terdiri dari 72 hotel, 704 restoran, 51 tempat hiburan, dan 32 tempat parkir. Dengan klaster digital, transaksi yang dilakukan bisa terpantau dengan teknologi alat rekam yang sudah terpasang di masing-masing sarana wajib pajak. Dengan itu mampu menekan kebocoran yang terjadi. Pada HLM, TP, 2DD, dan TPID Denpasar, ini turut di-launching klaster digital baru, yakni klaster ekonomi digital terintegrasi Panjar, Sesetan, dan Sidakarya Kedai Pasar. Hal tersebut sebagai upaya pengembangan klaster digital untuk mengoptimalkan perolehan pajak. Ari Wiratmaja, Bali TV. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra berpesan agar mahasiswa dapat melakukan demonstrasi dengan murni dan memegang teguh integritas. Hal itu disampaikan Yusril merespon adanya pengakuan dari BEM FH Universitas Bung Karno atau UBK yang menerima uang 20 juta rupiah untuk memindahkan titik unjuk rasa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan prihatin atas pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno UBK yang menerima uang sebelum aksi demonstrasi di Jakarta pada 15 Juni 2026. Ditemui di Jakarta Selasa 23 Juni, Menko Yusril mengatakan bahwa dirinya juga mengapresiasi keberanian mahasiswa UBK tersebut dalam mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik. Yusril menilai unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk kebebasan berekspresi dan patut untuk didukung. Namun ia berpesan agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan murni dan tetap menjaga integritas. Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai satu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani ya, yang gerakan moral, tapi juga sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni. Menurut Yusril, integritas perlu terus dijaga dan dibangun agar ketika yang berdemonstrasi berkesempatan menduduki jabatan publik dapat terus berpegang teguh pada prinsip tersebut dan tidak mudah goyah oleh sejumlah imbalan yang diiringi kepentingan tertentu. Adapun pengakuan penerimaan uang senilai 20 juta rupiah disampaikan ex-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin pada Senin malam 22 Juni. Uang itu disebut-sebut diterima dari oknum aparat kepolisian untuk pemindahan lokasi demonstrasi dari depan Istana Negara ke gedung DPR RI. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kami akan segera kembali dengan informasi. Menteri PPPA ungkapkan keprihatinan terhadap kasus penyiksaan di Bandung. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat meguli kota Paris atau engi portu sing lah pipes. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami seorang perempuan berinisial YTR di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Korban diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun oleh laki-laki berinisial TH. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami seorang perempuan berinisial YTR di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Menteri PPPA mengatakan sangat prihatin atas kondisi korban yang mengalami kekerasan keji dalam waktu yang sangat panjang hingga menimbulkan luka fisik dan psikis yang serius. Korban harus memperoleh perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulihan yang maksimal. Saya menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami saudari YTR di Kabupaten Bandung. Kekerasan yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Kami mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku dan memastikan proses hukum berjalan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi korban dan memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama UPTD PPA Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, RSUP Dr. Hasan Sadikin, LPSK, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis. Korban akan menjalani asesmen lanjutan dan mendapatkan layanan konseling serta pendampingan psikologis yang dibutuhkan. Dukungan juga diberikan kepada keluarga agar dapat menjadi sistem pendukung utama dalam proses pemulihan korban. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menutup mata terhadap kekerasan jika melihat
mendengar atau mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera laporkan kepada UPTD PPPA, kepolisian, atau melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak Sapa 129 serta WhatsApp di 08 111 129 129. Keberanian untuk melapor adalah langkah penting untuk memutus rantai kekerasan. Tidak boleh ada satupun perempuan yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan tanpa pertolongan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPPA bersama UPTD Jawa Barat akan terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Jawa Barat, tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin, LPSK, dan pihak terkait lainnya guna memastikan proses hukum dan pemulihan korban berjalan optimal. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap kemajuan sepak bola nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan olahraga Indonesia di tingkat internasional. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama pelatih sepak bola Tim Nasional Indonesia John Herman di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Usai pertemuan, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan sepak bola nasional, termasuk peluang Indonesia menjadi salah satu tuan rumah turnamen FIFA ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober tahun 2026. Erick mengungkapkan bahwa FIFA telah memberikan respons positif terhadap pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah ajang tersebut. Bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian, karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini udah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik. Untuk sepak bola, tadi Presiden sampaikan ini karena Coach John udah menangan, ya. Jadi Presiden mau terima katanya. Kalau kalahan belum mau. Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Selain membahas peluang Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan tim nasional Indonesia. Erick mengatakan bahwa kepala daerah menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap seluruh program persatuan sepak bola seluruh Indonesia, terutama dalam mempersiapkan timnas menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada September tahun depan. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Bea Cukai bongkar penyelundupan pakaian bekas ilegal senilai 53,9 miliar. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik melaka bikin beta nagih
biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luwak white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memimpin langsung penindakan dan penyegelan barang selundupan berupa pakaian bekas impor ilegal atau balpres. Operasi ini mengamankan 43 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 1 gudang di Kalimantan Barat dengan total taksiran nilai barang mencapai 53,9 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali mengungkap praktik impor pakaian bekas ilegal atau balpres dalam jumlah besar di Jakarta dan Kalimantan Barat. Dari 2 penindakan tersebut, pemerintah memperkirakan nilai barang yang diamankan mencapai 53,9 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun kembali memastikan pemerintah tidak menghentikan upaya pemberantasan impor ilegal meski dalam beberapa waktu terakhir tidak banyak terekspos ke publik. Purbaya menegaskan bahwa penindakan ini merupakan langkah konkret negara dalam membentengi ekosistem industri tekstil dalam negeri sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari potensi paparan bakteri barang bekas luar negeri. Purbaya memastikan pihaknya juga akan menelusuri pemilik gudang yang digunakan sebagai lokasi penimbunan di Kalimantan Barat, serta pihak yang terkait dengan kepemilikan puluhan kontainer yang ditemukan di Jakarta. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Saya yakin di masa lalu biasanya lepas aja kan, yang tahan barang-barangnya aja. Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang produsen, penjual atau pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jerak. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya. Polda Metro akan menindaklanjuti proses penyidikan dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Hukumannya akan semakin kuat ke depan.
Keberhasilan pengungkapan kasus impor barang bekas ilegal atau Balpres ini merupakan hasil kerja sama lintas lembaga. Saat ini proses penyelidikan masih berlanjut untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan hingga distribusi barang ilegal tersebut. Seperti diketahui, larangan impor pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Karena statusnya sebagai barang larangan impor, maka potensi kerugian negara dari sisi bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dihitung seperti pada komoditas legal. Namun pemerintah menilai dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada sisi penerimaan negara. Peredaran pakaian bekas impor ilegal dinilai dapat menimbulkan kerugian tidak langsung, mulai dari tekanan terhadap produsen tekstil domestik hingga persepsi negatif bahwa Indonesia menjadi pasar potensial bagi barang bekas dari luar negeri. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menambah kuota bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau program bedah rumah di Provinsi DKI Jakarta menjadi 10.000 unit pada tahun 2026 hingga 12 Juni 2026. Jumlah rumah yang mulai dikerjakan melalui program BSPS di Jakarta telah mencapai lebih dari 5.659 unit. Menteri PKP Marwarar Sirait mengunjungi calon penerima BSPS di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menambah kuota bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau program bedah rumah di Provinsi DKI Jakarta menjadi 10.000 unit pada tahun 2026. Hingga 12 Juni 2026, jumlah rumah yang mulai dikerjakan melalui program BSPS di Jakarta telah mencapai lebih dari 5.659 unit. Sebagian pekerjaan tersebut meliputi Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit. Dalam kesempatan tersebut, ia meninjau rumah dua calon penerima bantuan yang merupakan kakak beradik, yakni Ahyani dan Aryasih. Ahyani tinggal bersama 1 orang anak dan 4 cucunya, sementara Aryasih tinggal bersama 4 anaknya, termasuk 1 anak penyandang disabilitas. Turut hadir dalam kegiatan yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto, serta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sekali ya, kerja keras, kerja sama semua ya. Kita siapkan luar biasa dari 158 tahun lalu, tahun ini 10.000. Tantangannya sekarang alas haknya banyak yang belum siap, tadi saya minta kepada Pemda DKI untuk kemudian juga pegawai kita juga ya kita kasih semangat lah. Tahun lalu kan 558, sekarang 10.000, kerjanya banyak peningkatan ya, dan kita bangga mereka bekerja dengan hati dan profesional. Kami Nagri membantu saya dan mengeluarkan banyak kebijakan yang pro rakyat seperti BPRTB gratis, PPG gratis. Itu luar biasa sekali. Hari itu baru Presiden Prabowo yang mengeluarkan kebijakan itu bagi masyarakat berpenghasilan. Ibu Kepala BPS membantu perumahan luar biasa dengan data yang dibuat tadi yang berhak mendapatkan desil 1 sampai 4. Karena kita harus tepat sasaran. Salah satu tantangan dalam mendistribusikan bantuan negara, Pak Prabowo selalu tekankan harus berbasis data. Dan data yang dipakai adalah data BPS. Makanya Ibu selalu hadir. Nanti kita kesenjangan begitu tinggi ya, di mana rumahnya sangat luar biasa memprihatinkan ya. Jadi penghasilannya juga berapa 1 juta, 5-6 orang ya, luar biasa. Jadi memang intervensi negara itu telah hadir ya untuk mengatasi soal kemiskinan, rumah yang tidak layak huni. Kondisi rumah yang ditempati keduanya tergolong memprihatinkan. Struktur kolam dan ring balok telah rapuh. Rangka atap telah mengalami kerusakan. Untuk itu dalam proses renovasi nantinya, rumah juga akan didesain agar memiliki pencahayaan dan penghawaan yang lebih baik. Salah satunya memiliki penambahan atap transparan. Proses pengerjaan ini dijadwalkan dimulai pada 24 Juni hingga 24 Agustus 2026. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri, Wakil Menteri Haji dan Umroh beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Hampir kurang lebih Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 yang dinilai berjalan baik meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui tim pengawas haji berjalan sangat konstruktif. Irfan menyebut kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga. Mohon Komisi 8, kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji tahun 2020 ini, di mana beberapa poin kita mendapatkan nilai positif, walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang perlu disempurnakan. Alhamdulillah kerjasama kami dengan DPR sebagai tim WAS ini sangat-sangat konstruktif sehingga semua kesulitan-kesulitan di lapangan bisa diselesaikan dengan secara cepat dan cermat. Kemudian kami juga berterima kasih pada Presiden yang sudah membentuk Kementerian Haji ini sehingga kami ini khusus berbicara tentang haji, khusus berpikir tentang haji sehingga semuanya bisa kita laksanakan. Teman-teman kalian tahu kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2026. Sementara timeline 2025. Sementara timeline haji dari pemerintah Saudi sudah dimulai Juni 2025. Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua tim kita bisa mengejar ketinggalan itu dan alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Saya kira itu. Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontak layanan multi-years dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam meningkatkan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia. Dari Jakarta, Julius Suwate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Reksadana Prembon Duta Gianyar Pukau Pengunjung PKB. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menek kulit. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin kamel, antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat nganggen sampian
pusung tulang lindung wasani dengan Bombayu kan waras kapital pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, panggung Asoka Art Center gemuruh oleh gelak tawa sekaligus decak kagum penonton. Duta Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Sanggar Adat Serongge, Banjar Serongge Kelod, Kecamatan Gianyar, sukses menghentak panggung PKB ke-48 lewat sebuah rekasadana pergelaran Prembon yang syarat pesan mendalam. Mengangkat lakon berjudul Bisame, garapan apik ini berhasil memadukan ketegangan pertempuran klasik dengan improvisasi komedi segar yang sukses menghibur ratusan pengunjung yang memadati area panggung. Panggung Asoka Art Center Selasa 23 Juni 2026 sore seketika berubah menjadi panggung penuh magis sekaligus keceriaan. Kehadiran Duta Kabupaten Gianyar dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 langsung menyedot perhatian ratusan pasang mata lewat pergelaran kesenian Prembon. Mengambil judul Bisame, garapan ini mengisahkan sejarah heroik di jagat Nusa. Tersebutlah seorang Raja Sakti Mandraguna dalam dukut yang kesaktiannya mustahil ditandingi hingga membuat rakyat menderita. Prihatin atas kondisi tersebut, Bendesa Jagat Jungutan mengadukan hal ini kepada Dalem Waturenggong di Kerajaan Gelgel. Sang Raja pun langsung mengutus patih terbaiknya yang pemberani I Gusti Ngurah Jelantik Bogo. Sakane biasanya oyong ini yang pokok ke sarang. Ija coba bisa hidup semakin rangka bareng. Menariknya sebelum pertumpahan darah dimulai, kedua kesatria ini justru mengucapkan sebuah janji suci atau bisame. Mereka sepakat siapapun yang kalah harus tetap dihormati dan diupacarai dengan layak melalui prosesi ngaben hingga Atma Kerti. Sebuah pesan kuat bahwa kehormatan seorang kesatria tetap dijunjung tinggi dan Atma Kerti menjadi penyucian Atma demi kedamaian jiwa berdasarkan ajaran Dharma. Pertarungan dahsyat pun pecah di tengah situasi genting ketika Patih Jelantik Bogo mulai terdesak. Sang istri I Gusti Ayu Kaler datang membawa pusaka suci Ki Pencok Sahang. Dengan pusaka inilah kesaktian dalam dukut akhirnya mampu ditembus. Dalam dukut, gitu yang ada jalan mati. Tak melulu tegang. Suasana panggung justru berkali-kali pecah oleh gelak tawa, improvisasi jenaka, dan lelucon segar dari para pelakon Prembon berhasil mengocok perut penonton, menjadi penyeimbang sempurna di tengah alur cerita yang syarat emosi. Kesuksesan pementasan ini tidak lepas dari tangan dingin Anak Agung Gede Agung Ari sebagai pembina tabuh serta Ketut Warnate sebagai koordinator tari yang diiringi oleh alunan dinamis Sekegong Gamelan Abi Rama. Dari pementasan Bisame ini, penonton tidak hanya pulang membawa hiburan, tetapi juga memetik esensi mendalam tentang kesetiaan, kehormatan, dan penyucian jiwa. Ari Wiratmaja, Bali TV. Masyarakat Desa Adat banyak yang kaget dan kagum dengan tingkatan yatnya di Pura Dalam Pengautan, Desa Adat Bekul, Desa Penatih Dagin Puri Kangin, Denpasar belum lama ini. Pasalnya, yatnya ini menggunakan 3 kerbau dan tanduknya dilapisi emas. Apa maknanya? Berikut laporannya untuk Anda.
Yatnya Padudusan Agung Menawaratna dibarengi dengan taur balik sumpah yang dilaksanakan di Pura Dalam Pengautan Desa Adat Bekul belum lama ini termasuk yatnya tingkat utama. Dikatakan demikian karena taurnya menggunakan 3 ekor kerbau dan dipuput 5 sulinggih. Selain itu juga didahului dengan ngaturang pakelem ke giri atau gunung dan danu atau danau, yakni ke Gunung Agung dan Danau Batur. Yang membuat yatnya ini utama, yakni pada semua ujung tanduk kerbau dilapisi lempengan emas. 1 ekor kerbau dipakai saat taur balik sumpah, 1 kerbau ditanam depan kedong dalam, dan terakhir dipakai titi mamah di Paselang. Ide Betara Mekabehang munggah ke Balai Paselang menggunakan sarana titi mamah berupa seekor kerbau bertanduk emas. Apa maknanya? Ide Pedanda Gede Putra Bajing dari Geria Bajing Sumerte mengungkapkan bahwa titi mamah berupa kubangan dan kepala kerbau bertanduk emas, simbol jembatan emas yang menghantarkan Ide Betara menuju alam luhur. Emas adalah simbol kemegahan, kejayaan sekaligus kemuliaan dan keluhuran sehingga yatnya ini menebarkan vibrasi keluhuran dan kemuliaan. Ide Pedanda Putra Bajing yang menjadi Yajamana Karya di upacara ini menegaskan untuk tingkatan desa adat, yatnya Padudusan Agung Menawaratna termasuk sudah yatnya utama. Kategori ini jelas berbeda jika untuk Pura Dangkayangan dan Kayangan Jagat. Tujuannya tetap sama, yakni menjaga keharmonisan alam beserta isinya serta untuk kesejahteraan bersama. Yang sekarang itu terdiri pada kebo yang ada di Paselang, itu merupakan titi mamah. Ide Betara napak titi mamah, kemudian munggah ke Paselang. Kebo yang lainnya itu di Sor Suryo. Sor Suryo itu merupakan lintasan Ide Betara munggah ke Tawa. Jadi tanduk emas itu merupakan adalah kehormatan terhadap Ide Betara bahwasanya kita siap. Kebo yang ada sekarang, yang ada di Paselang itu adalah merupakan titi mamah. Itu pemargin Ide Betara munggah Paselang, di mana di situ terjadi apa namanya antara ini Cumurawu dengan Ide Betara sarang. Puncak karya juga diikuti petapakan Ide Betara merupa Ratu Ayu dan Rangda Banjar Bekul Garuda, Agung Banjar Buaji, dan Ratu Barong Landung Lanang Istri Banjar Gunung. Puncaknya saat Ide pelinggih dalam tedun dan munggah ke Balai Paselang, diiringi semua petapakan dan dewa yang merajan warga munggah ke Paselang melewati titi mamah berupa caru kerbau bertanduk emas. Swece, Bali TV. Pemirsa, setelah lebih dari 4 jam dilakukan pencarian, Ninyoman Murti Ningsih, 48 tahun, warga Banjar Palak, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang hilang diduga terseret arus di pantai Mas Ceti, Desa Medahan, Kecamatan Belah Batu, akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia pada hari Rabu 24 Juni 2026. Korban ditemukan mengambang di perairan Pantai Pura Kramas atau sekitar 1,5 km ke arah barat dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Penemuan jenazah berawal sejumlah warga negara asing yang sedang berselancar melihat tubuh pengambang di tengah laut. Melihat temuan tersebut, para peselancar segera mendekat dan menghubungi petugas yang saat itu masih melakukan pencarian. Mereka bahkan membantu mempertahankan posisi jenazah menggunakan papan selancar hingga tim SAR gabungan tiba di lokasi. Kasat Polair Polres Gianyar AKP Igede Budarasa mengatakan korban diduga terseret arus sekitar pukul 10.40 WITA sebelum akhirnya ditemukan pukul 15.00 WITA di wilayah perairan Pantai Puas, Desa Kramas, Kecamatan Belah Batu. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi ke darat dan selanjutnya dibawa ke RSUD Sanjiwani Gianyar untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Sebelumnya, korban datang ke Pantai Mas Ceti bersama suaminya Imade Sudiaste untuk menjalani terapi pasir yang rutin dilakukan guna membantu meringankan penyakit yang dideritanya. Menurut keterangan suami korban, mereka tiba di pantai sekitar pukul 10 WITA. Saat itu korban sedang mengubur kedua kakinya di pasir, sementara dirinya atau suaminya pergi membeli segelas teh di warung yang berada tidak jauh dari lokasi.
Saat suaminya kembali ke lokasi, korban sudah tidak terlihat. Sudiasto kemudian mencari di sekitar pantai dan sempat melihat sosok yang diduga istrinya terombang-ambing di tengah ombak sebelum akhirnya hilang dari pandangan. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada petugas Balawista, BPBD Gianyar, Satpol Airut Polres Gianyar, TNI, PMI, serta unsur SAR gabungan lainnya yang langsung melakukan pencarian di sepanjang garis pantai dan perairan sekitar lokasi kejadian. Setelah penyisiran selama lebih dari 4 jam, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Denpos melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.